Mobil Eropa pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1894. Nah itu didatangkan langsung sama Paku Buwono ke-10 dari Surakarta. Mobil bersejarah itu namanya Benz Victoria Phaeton. Halo Auto Lovers, kembali lagi bersama saya Edra Pramaskara. Di Otomotime kali ini kita akan membahas terkait dengan ekspansi mobil Eropa di Indonesia. Dan tentunya saya nggak sendiri ini untuk membahasnya karena sudah bersama dengan Mr. Otto. Hai Edra, apa kabar? Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Mr. Otto aka Pak Aang Sunaji dari kabaroto.com. Kabaroto.com. Iya, dari kabaroto.com ini kita akan membahas terkait dengan ekspansi mobil Eropa di Indonesia di Mister. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan mobil Eropa, ini kan masyarakat Indonesia masih pada banyak pertimbangan Betul, gitu ya. betul. Masih pada takut, khawatir dan ya belum masif lah invasinya di sini. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Memang sebenarnya saya sebagai pengguna mobil Eropa, jadi saya ini dari mobil pertama saya, waktu saya punya uang, pertama kali saya kumpulin, saya ingin punya mobil Eropa. Banyak ketakutan orang sekitar saya bilang bahwa, wah ngapain beli mobil Eropa, nanti ngerong-ngerong gitu. Begitu harganya mahal lagi spare partnya segala macam gitu. Tapi setelah saya jalanin gitu ya, saya coba, saya bawa, saya beli, ternyata nggak semenakutkan itu, Edra. Jadi mobil Eropa tuh sama seperti mobil-mobil lain, mobil Jepang, cuma teknologi mereka itu sedikit lebih advance, di mana itu memerlukan ekstra pemeliharaan. Jadi kalau si pemilik itu cukup bawel, cukup cerewet lah ibaratnya terhadap kondisi mobil tersebut, maka mobil itu akan sehat-sehat aja gitu. Jadi di balik harganya mahal ini sebenarnya ada banyak ya, super nyaman. Safety, pokoknya menurut saya jauh lebih pasti kalau saya boleh bilang ya bahasa saya zaman dulu, kalau naik mobil Eropa kalau injek rem pasti ngeremnya. Gitu. Pasti ngeremnya, pasti berhenti. Ini jalannya juga enak. Iya betul. Istimewanya apa lagi sih, Mister? Yang tadi saya sampaikan memang kita tahu bahwa teknologi Eropa pada saat itu ya kalau sekarang mungkin sudah mulai mengejar nih mobil-mobil Cina, mobil-mobil Jepang gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekitar 5-10 tahun lalu mobil Eropa itu syarat dengan teknologi. Jadi banyak teknologi baru itu dibenamkan di dalam mobil-mobil Eropa seperti ini. Jadi fitur-fitur yang bisa mempermudah driver atau pengendara mobil dalam mengendarai mobil itu duluan dicoba dan dibenamkan di mobil Eropa. Ditambah lagi dengan engine yang memang sudah kuat, cenderung dengan dalam arti kalau mau performance itu benar-benar yang wah gasnya enak, tarikannya enteng mau segala macam, dan memang materialnya juga kita harus lihat dari sisi safety. Jadi kita lihat juga. Keunggulannya tadi kan dari engine-nya, teknologinya juga lebih maju. Nah, di belakang kita ini sudah ada mobil Eropa dari Jerman. Si cantik. Si cantik X7. X7. Kalau Pak Ang sendiri nih, Mr. Otto, apa nih kesan pertama kalau melihat X7? Ini salah satu mobil impian saya, Endra. Mobil impian? Mobil impian, di mana ini adalah kasta tertinggi di seri X BMW, di mana semua fitur tercanggih dan terlengkap sudah dibenamkan di dalam kendaraan ini. 7 ini ya. Kalau di sedannya ada 7 series yang seri sedan, di mana fitur kenyamanan terutama di kursi belakang itu enak banget. Di X7 ini selain dengan duduk di belakang yang captain seat udah nyaman, BMW itu punya fun to drive. Fun to drive, itu keunggulannya. Unggulannya. Unggulan nanti kita juga akan test drive juga ya, Harus pastinya dong, Mister. Tapi harus sebelumnya dong. kita mau bahas eksteriornya dulu. Oke. Dari materialnya, terus kira-kira apa nih yang jadi sorotan dari Mister Otto sendiri?
Oke, jadi Edra spesifikasi utama untuk eksteriornya adalah mesin ada twin power turbo 6 silinder segaris dengan 3000 cc. Di mana transmisinya otomatis 8 percepatan Steptronic Sport. Sehingga bisa menghasilkan tenaga maksimum 381 dk dengan torsi maksimum 520 Nm. Hasilnya akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu dapat ditempuh dengan 5,8 detik. Konsumsi bahan bakarnya adalah 10,3 km per liter. Sedangkan untuk panjangnya 5.181 mm dan tinggi 1.835 mm dengan lebar 2.000 mm. Sedangkan untuk wheelbase 3.105 mm. Untuk kapasitas tangki BBM bisa memuat sampai dengan 83 liter. Sedangkan untuk performa dan suspensinya, sistem X Off-Road dengan 4 mode berkendara yaitu X-Sense, X-Gravel, X-Rocks, dan X-Snow. Ada lagi integral active steering untuk meningkatkan kelincahan dan kenyamanan berkendara. Selain itu, double wishbone depan dan multilink belakang sudah suspensi udara 2 axle di keempat rodanya untuk kenyamanan optimal. Desain eksterior dengan grill BMW Icon Glow yang menyala dengan desain double slat dan aksen chrome eksklusif. Lampu depan adaptif dengan desain split headlights. Sedangkan mobil ini menggunakan velg 21 inch. Mr. Otto, tadi kita udah bahas eksterior bagian depan. Saya Yes. penasaran nih belakangnya kayak gimana sih, Mister? Bagasinya, ini kan Harus lihat. mobil Jerman ini terkenal banget sama teknologinya. Betul. Ini kalau di bagasi ini teknologinya apa nih yang beda dari yang lain nih? Sebenarnya kalau kita buka dulu ya, yang untuk seri X ini di X5 dan X7 ini keunggulannya adalah dia kebagi dua nih, Dra. Sehingga kalau kita parkirnya agak mepet, ini dia buka full. Kalau nggak terbagi dua pasti kan mentok. Sehingga ini parkir agak mepet tembok itu lebih aman. Jadi nggak masalah ya? Betul, nggak masalah. Ini pun bisa dibuka atas dan bawah sehingga space parkir bisa ini. Selain itu, kamu bisa duduk di sini loh. Berapa kilo nih? Ayo kita coba. Wah. Kita coba. Saya Kita coba ditambah ya. Mr. Ini Otto kita- Ayo, silakan. Nah, enak kan? bisa membuktikan. Nah, kopi mana? Ada kopi nggak? Waduh. Ada kopi? Ada sponsor kopi nggak? Ada sponsor kopi ya? Ini Kopi. selain bisa ngopi, bisa rebahan juga nih kayaknya nih, Itulah, Mr. Otto. jadi memang ini sangat luas. Kalau kamu mau belanja bulanan, bisa taruh di sini. Buat 6 bulan. Buat- kayaknya. Jadi ini cukup nyaman dan memang kapasitasnya ini kan 6 seaters ya. Itu captain seat. Ini kalau dibuka juga bisa menampung 6 orang. Kalau tidak juga ini rata sehingga semuanya juga terakomodir dengan baik. Sedangkan di dalam sini kita lihat ada kompartemen lagi yang isinya ada segitiga pengaman dan ada surat jalan dari bengkel. Oh iya, ini bisa buat bagasi semua di bawah sini juga. Iya. Berapa nih kapasitasnya, Mister? Banyak ya? Banyak, cukup luas. Dijelaskan nanti. Kalau ini memang tidak bisa tidak bisa jadi kompartemen karena kalau kita buka ini akan Naik ya? oh itu nanti Semua udah otomatis ya? ya. Ini kayaknya suspensinya saya berasa juga ada. Betul, Bisa naik turun. yang tadi saya jelaskan di sini menggunakan AirSUS sehingga dia secara otomatis membaca pada saat dibutuhkan suspensi yang lebih rendah, dia akan merendahkan itu, atau kalau memang dibutuhkan agak tinggi, dia akan begitu. Jadi memang ini intelijennya cukup bagus. Compact juga ya? Compact Jadi juga. dimensi compact, jadi nggak takut nabrak tembok semua. Betul Belanjaan sekali. 6 bulanan ini masuk semua ke sini. Cocok buat mudik nih, Cocok Auto banget. lovers nih ya. Sayang tahun depan lah ya. Tahun depan. Mudik kemarin Iya. udah, tahun depan bisa dipakai lagi. Nah, Auto lovers, tadi kita udah bahas semua dari segi eksteriornya, udah dikulitin sama Mr. Otto, dan kita penasaran dong seperti apa interior keindahannya ini. Ada teknologi canggih apa lagi nih Mr. Otto di dalam, dan kita akan membahasnya usai jeda. Auto lovers, tetaplah bersama kami di Otomotive.
Halo Autolovers, masih setia di Otomotime. Tadi kita udah bahas eksterior, sekarang saya mau ajak Mr. Otto ke dalam yuk. Kita lihat interiornya ini kayak apa sih? Keistimewaannya seperti apa Pas aja? lagi di dalam? panas, kita ngadem. Sekalian ngadem di dalam ya. Bang, ini interiornya kesannya udah mewah banget. Enak banget ya? Iya, nyaman, Nyaman. mewah, semuanya. Ini monitornya juga kita lihat udah panjang gini. Betul. Memudahkan Jelas. juga ya untuk kita ngelihat, jadi nggak keganggu gitu kalau ke bawah. Yes. Jadi Edra di sini navigasi juga akan lebih mudah. Kenapa? Karena jarak pandang kita nih, kayak Edra lihat ya, ini agak lurus sehingga pada saat saya menggunakan contoh Google Maps atau Waze, saya bisa melirik sedikit gini dan saya terkonsentrasi pada jalanan. Jadi tidak terlalu terdistract gitu. Dan kalau Edra lihat posisi ini sebenarnya menghadap ke posisi driver sehingga ini memudahkan sebenarnya kita. Sedangkan di sini juga ada tombol yang memudahkan untuk melakukan navigasi apabila tidak mau touchscreen. Selain itu, X7 ini juga mempunyai beberapa feature yang mana feature itu tidak perlu melakukan sentuhan. Jadi untuk membesarkan volume misalnya tinggal diputar gini. Ini udah pakai AI juga nih Yes, kayaknya. jadi mobil ini udah dibilang mobil semi cerdas. Ya. Dan di sini ada fitur ADAS yang bisa membuat line keeping assist pada saat kita mulai ngantuk gitu. Kan di jalan tol tuh biasanya ada garis-garis. Ya. Maka secara otomatis mereka akan ada getaran di ini. Oh, Berasa jadi ya. orang, iya nih, maaf nih udah terlalu ini gitu. Jadi mobil ini memang sudah sangat canggih, sudah diciptakan untuk menjaga keamanan, kenyamanan pengendara sehingga bisa berkendara sampai ke tujuan dengan selamat. Safety-nya nomor satu. Safety nomor juga satu, nih pastinya. betul. Kalau dari kenyamanan Mr. Otto sendiri di kursi pengemudi gimana nih? Kalau saya dari sisi pengemudi, kursi udah cukup nyaman dengan materi kulit yang nappa leather ini tidak panas yang pasti, dan ini bisa diturun naikkan seperti ini kursinya, dan setirnya juga bisa secara otomatis tilt dan teleskopik ya, jadi kita bisa mainkan seperti ini sehingga ini benar-benar memudahkan lah pengendara untuk melihat kendaraan dan berkendara di dalam X7 ini. Ditambah lagi, ini contoh seperti ini, ditambah lagi dengan di depan mungkin nggak kelihatan, tapi dari sisi pengendara di sini ada terlihat ada head unit sedikit yang keluar gitu untuk memastikan bahwa kita udah berkecepatan kilometer berapa. Oh, di situ HUD-nya. ya posisinya. Jadi berkendara ini semua juga nyaman. Kalau kita lihat kan di sini juga banyak masih ada tombol lah ya, nggak semuanya touchscreen. Udah kayak pesawat. Udah kayak pesawat. Tapi kalau yang saya lihat jadi lebih ramah juga ya untuk orang yang mungkin belum terlalu familiar sama touchscreen. Jadi masih bisa dikontrol semuanya lewat sini juga ya. Betul. Memang intinya adalah soal kebiasaan. Ya. Pada saat kita baru memiliki mobil ini mungkin kita kayaknya tombolnya banyak banget nih, bingung pilih. Belum lagi di sini ada touchscreen dan aplikasi di dalam banyak pengaturan segala macam. Tapi pada saat kita sudah terbiasa, ini akan sangat mudah. Apalagi ini ada tombol home, ini AirSUS bisa kita kontrol dari sini sehingga pada saat ini ketinggian nih kita bisa turunin sedikit. Mobil akan biasa. Biasa. Gitu. Bener, jadi nyaman juga dilengkapi ini udah semi smart. Betul, dan ini Udah juga banyak enak kompartemen. Di sini bisa taruh wireless charging, di sini ada USB. Di sini juga ada pemanas dan pendingin, bisa dipakai bergantian. Kompartemennya juga cukup luas dan ada USB slot juga di sana. Artinya ya mobil ini sangat sudah cukup. Bukan cukup ya, berlebihan menurut saya. Udah cukup enak juga, sangat nyaman untuk dikendarai. Dengan kapasitas 6 kursi, tapi juga ada opsi konfigurasi 7 kursi. Di mana sistem pendingin udara otomatis dengan kontrol di 5 zona. Untuk audio, sistem audionya menggunakan Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System dengan 20 speaker dan output 1475 watt.
Panoramic Glass Sunroof Sky Lounge dengan pencahayaan LED. Teknologi dan konektivitas sudah dilengkapi dengan integrasi smartphone dengan dukungan Apple CarPlay dan Android Auto, di mana berjalan dengan sistem operasi BMW Sistem 8 dan BMW Intelligent Personal Assistant. Sedangkan untuk sistem bantuan pengemudi, Driving Assistant Professional yang mencakup semi otonom seperti Active Cruise Control dan fungsi Stop and Go. Juga dilengkapi oleh Parkir Assistant untuk parkir otomatis. Kenyamanan premium dengan fitur seperti Panoramic Sunroof, sistem audio premium, dan kontrol iklim 5 zona meningkatkan kenyamanan baik pengemudi dan penumpang. Oke Auto Lovers, kita udah ngerasain interiornya kayak gimana, udah dibahas semuanya sama Mr. Otto, kenyamanannya ada dua ya. Enak ya? Oh ya, mereka ini sebenarnya punya aplikasi sendiri dengan satelitnya sendiri ya di BMW itu. Tapi memang tidak sepresisi Google Maps atau Waze tentunya. Oh, tapi satu yang menarik adalah mobil ini bisa kita operasikan tanpa menggunakan kunci mobil. Oh, keyless Jadi, entry gitu ya? Kamu masuk, konsepnya? kamu download aplikasinya di smartphone kamu, Ya. kamu masukkan nomor rangka dan lain-lain, datanya, terus kamu setting di sini sehingga kalau kamu kayak ketinggalan kunci di dalam atau apapun itu, kamu dengan mudah dari handphone kamu bisa buka, tutup pintu kunci mobil, bahkan menyalakan kendaraan dengan menggunakan smartphone. Oh, mantep banget ya. Iya. Semua udah terintegrasi ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Apalagi buat yang pelupa gitu. Ba- Biasanya lupa naruh kunci di mana nih di rumah. Ada HP kan nggak mungkin lepas dari tangan kita ya. Iya, betul. Memang banyak fitur yang memudahkan, tapi memang kita juga harus ekstra hati-hati karena ya kadang-kadang kalau handphonenya ketinggalan atau hilang tentunya. Tapi fitur safety-nya pun udah double sehingga tidak sembarang orang bisa mudah membuka aplikasi My BMW namanya di sana. Gitu. Jadi emang mobil ini udah semakin memudahkan, dan kalau zaman dulu kita mungkin berpikir masa sih bisa punya mobil sepinter ini, tapi ya makin lama makin pinter. Makin lama makin pintar. Makin pintar. Menyesuaikan juga teknologinya dengan perkembangan zaman. Betul. Semakin nyaman juga untuk Semakin penggunanya. nyaman. Dan yang pasti safety-nya itu semakin tinggi. Semakin Coba kalau tinggi. kamu lihat di bawah saya ini ada alat pemadam kebakaran kecil yang memang ditaruh di sini sebagai fitur untuk kalau terjadi sesuatu, ada kebakaran, percikan api, tinggal tarik dan lain-lain, tinggal semprot gitu. Selain itu untuk ban ini menggunakan RFT, di mana pada saat ada paku atau benda lain yang menusuk itu tidak bisa langsung kempes. Jadi dia itu bisa berjalan sampai dengan berapa kilometer ke depan dengan kecepatan 60 km dan itu stabil. Oh. Jadi kamu bayangin kalau iya. malam-malam Iya. kejahatan banyak, sebar paku. Iya. Kalau pakai mobil ini aman. Berapa tadi Pak jaraknya? Bisa sampai dengan 60 km per jam. 60 km per jam. Dia masih ada Stabil. ini ya, stabil. Oh, masih stabil. Nggak membahayakan Tidak pengemudi membahayakan dan- pengemudi. Betul sekali. Oh, ya safety-nya udah makin banyak fiturnya. Tadi selain ada ADAS juga, tapi yang lain-lain detail-detailnya pasti diperhatikan juga ya ini Yes. sama BM Memang semuanya ya. insinyurnya memang sudah memikirkan, wah udah sangat detail. Malah saya semakin bertanya-tanya, 5 tahun lagi kira-kira kayak apa ya? Bisa kayak apa Itu ya mobil lah. ini? Inovasinya sudah semakin tinggi untuk safety. Inovasi Benar. nggak cuma dari desain, Benar. desain fitur, tapi juga safety yang paling penting Betul sekali. tetap dipikirin ya, jadi yang Betul sekali. pertama. Tapi kalau misalnya maps-nya ini nggak terlalu detail gitu, misalnya Mr. Otto, bisa connect ke Apple CarPlay atau Oh, bisa. Google Android itu juga bisa, Bisa. ya? Jadi kalau kita punya smartphone yang tadi karena memang bisa membuka dan menutup kunci pintu mobil, bahkan menjalankan kendaraan dengan smartphone kita, tentunya bisa terkoneksi dengan mudah.
ke head unitnya, sehingga kita bisa mendengarkan musik kita dari Spotify itu atau apapun itu, sehingga juga bisa melihat jalanan dan mendengarkan musik dengan nyaman. Iya. Jadi ya semuanya udah all in one. Betul bang. Sini ya. Tapi ini semua yang ini fungsinya sama ya, berarti ya tombol-tombol sama monitor di sini sama fungsinya Sama. ya. Ini mungkin untuk beradaptasi menuju teknologi semuanya. Touchscreen. Betul. Bisa di sini dulu. Tadi saya sudah tunjukkan bagaimana fiturnya bisa membesarkan dan mengecilkan volume dengan gerakan tangan, gitu kan. Yeah. Jadi kadang-kadang kan kita kesini lagi nyetir jauh, tinggal putar aja tuh, udah bisa. Volumenya ya? Volumenya udah gampang, jadi kita tetap fokus ke depan. Iya. Teknologi yang mengerti Anda. Luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin soal mobil Eropa, ekspansi di Indonesia ya. Iya. Mr. Otto, yang head to head sama X7 ini apa tuh kira-kira? Kalau untuk di kelasnya mungkin ada GLS dari Mercy, juga ada Q7 dari Audi, ada ya mungkin dari Eropa itu yang kurang lebih masuk di pasar Indonesia saat ini. Tapi memang secara dekat atau head to head yang paling dekat itu antara kalau untuk X7 ini ya GLS, karena untuk Audi kita tahu market tidak terlalu menyukai lah kalau untuk di Indonesia. Tapi lucu karena di Eropa itu justru Audi dan grup VW Group itu lebih banyak dibanding dengan BMW dan Mercy malah penggunaannya, karena memang mobil itu sangat nyaman, sangat nyaman. Cuma mungkin memang orang Indonesia belum terbiasa, mereka terlalu banyak ketakutan yang tadi kami bilang. Aduh, takut nanti spare partnya susah dicari, kalau rusak mahal segala macam ya. Itu hal-hal lumrah yang memang tidak diketahui kalau kita tidak mau ngecek lebih detail, padahal harga memang lebih mahal spare part di resminya. Tapi ada catatan bahwa kalau kita membeli orisinil spare part itu ada garansi sampai dengan 2 tahun loh. 2 tahun? 2 tahun garansi spare part tersebut. Jadi enak kan, lebih nyaman, lebih tenang bahwa ya kalau kenapa-napa ya masih ada garansinya, bisa balik lagi. Itu udah tercover sama harga beli gitu. Benar. Ditambah lagi dengan itu bahwa servis itu udah free maintenance, tinggal isi bensin aja. Jadi bensin aja udah langsung. Kalau ada orang beli mobil Eropa tapi mobil dari baru di bawah 5 tahun tapi rusak atau nggak dibawa kemana-mana, sayang. Iya kan? Bener. Tapi kalau menurut Mr. Otto nih, mobil Eropa gitu ya, selain tadi harga atau spare part, apalagi sih stereotip yang paling salah yang biasanya orang-orang tuh punya stigma gitu untuk mobil Eropa, tapi salah? Yang paling ditakutkan itu sebenarnya bukan ditakutkan sih, ini kelebihan yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, itu lebih ke desain kalau buat saya. Kita tahu bahwa banyak mobil Eropa yang udah tua pun, yang mungkin udah 10 tahun, 20 tahun, kalau Edra lihat di jalan, kok masih menarik ya, kok masih lucu ya. Saya ambil contoh mungkin Mini. Itu dari tahun 60 masih lucu banget. Desainnya timeless gitu ya. Timeless gitu, jadi memang udah difikirkan supaya tidak terlihat, kalaupun jadi kuno, itu jadinya klasik, vintage, betul. Nah, jadi mereka sudah memikirkan desain itu timeless, lebih timeless. Itu keunggulan dari mobil Eropa. Halo Auto Lovers, tadi kita udah test drive, kita udah cobain X7 ini, luar biasa nyamannya, juara ya Mr. Otto. Enak banget kan? Enak banget, pokoknya the best. Dan semoga informasi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Auto Lovers semuanya. Saya Edra Pramaskara dan Mr. Otto, Aang Suraji, co-founder kabaroto.com, pamit undur diri, safe drive, sampai jumpa Auto Lovers. bye-bye. Yuk kita ke showroom ya. Kita showroom. Oke, gas.